Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan CRM marketing pada Bitrix. Jadi, ini adalah salah satu fitur yang ada di Bitrix yang bisa kita gunakan untuk media promosi dengan berbagai channel, mulai dari email, lalu SMS, ataupun melalui media sosial. Selain itu, tujuan dengan CRM marketing ini bisa mengubah lead yang masih belum potensial bisa menjadi klien. Lalu bagaimana cara penggunaannya? Kita bisa klik pada menu marketing. Dan ini adalah tampilan dari fitur yang ada di CRM marketing. Langkah pertama yang kita bisa lakukan adalah dengan membuat segmennya. Sebelum itu, saya akan jelaskan singkat fitur-fitur yang ada di CRM marketing. Untuk campaigns ini adalah menu di mana kita bisa membuat campaigns-nya. Ini untuk daftar campaigns yang sudah dibuat. Kita bisa membuat email campaigns, SMS, dan lain sebagainya. Untuk ads, ini kita bisa melakukan promosi dengan ads, namun akan ada konfigurasi atau pengaturan tambahan ya untuk bisa menjalankan pemasaran dengan menggunakan ads. Lalu kita bisa mengatur untuk segmennya. Jadi tidak semua leads kita bisa langsung blast, tapi kita bisa pilih berdasarkan kebutuhan ataupun email konten marketing yang akan kita kirimkan nantinya. Dan data yang diambil ini adalah data dari CRM yang sudah kita buat melalui staging yang sudah kita atur sebelumnya di CRM Bitrix. Untuk sales boost, ini adalah ketika memang akan ada lead yang potensial, kita bisa membuat campaign yang berulang dengan menggunakan sales boost ini. Lalu ini ada menu templates, bisa digunakan untuk template-template yang akan kita gunakan juga. Jadi selain ada template yang disediakan di CRM Bitrix, kita juga bisa membuat template sendiri dengan membuatnya di My Templates. Jika nantinya ada lead yang tidak potensial, kita bisa kategorikan di dalam blacklist. Jadi dia tidak akan ikut dalam promo yang sudah kita bagikan. Dan untuk resipien ini adalah daftar dari penerima campaign yang sudah kita buat. Yang pertama, kita bisa lihat pada menu campaigns. Di sini kita bisa buat untuk create campaigns-nya. Saya akan coba buat di email campaigns. Di sini ada beberapa template yang kita bisa gunakan atau template yang sudah pernah kita buat sebelumnya juga tersedia di sini. Saya akan coba pilih salah satu. Saya akan coba ganti namanya. Lalu untuk segmennya kita bisa pilih juga. Kita bisa tambahkan di sini. Ada beberapa cara untuk menambahkannya. Ini untuk klien, jadi data yang tersimpan sebagai klien. Ini data leads, jadi yang tersimpan sebagai lead yang potensial, ataupun bisa juga kita import secara manual. Untuk klien, kita bisa langsung tambahkan saja berdasarkan filternya, jadi memudahkan kita untuk menambahkannya berdasarkan produk, ataupun berdasarkan kontak, berdasarkan tanggal dibuat, kita bisa atur juga. Lalu untuk leads ini juga bisa ditambahkan berdasarkan mungkin source-nya lead dari website, email, atau lain sebagainya, ataupun the statusnya. Jadi stagingnya sudah sampai mana, ini data bisa diambil dari CRM Bitrix-nya. Lalu kita bisa juga langsung import, menambahkan secara langsung di sini. Saya akan coba menambahkan. Di sini sudah tertambahkan ada 2 penerima, lalu kita bisa sesuaikan juga untuk ini. Subjek dari emailnya, lalu tampilannya seperti apa. Untuk pengirimnya juga kita bisa sesuaikan di sini alamat emailnya. Lalu kita bisa apply. Dan kita bisa klik send. Untuk pengirimannya kita bisa atur juga. Saya coba kirimkan saat ini. Setelah kita mengirimkannya, akan ada statusnya di sini, sudah berapa yang terkirim, dan apakah sudah komplit dalam proses pengirimannya. Selain itu, kita juga bisa melihat statistiknya. Kita bisa klik view, kita bisa melihat seberapa banyak email kita sudah diklik atau sudah diterima ya oleh target kita. Di sini kita bisa lihat view-nya 1, berapa klik, error, unsubscribe, dan lain sebagainya. Jadi selain kita bisa memberikan email campaigns, kita juga bisa melihat statistik dari campaigns yang sudah kita buat.
Untuk membuat campaign lainnya, kita bisa klik pada menu Create Campaigns. Saya akan coba untuk membuat SMS Campaigns. Ini nantinya akan diterima melalui pesan, dan untuk template-nya sama dengan step yang sama juga. Saya akan coba lihat salah satu. Untuk segmennya kita bisa atur juga. Lalu untuk SMS text-nya pun bisa disesuaikan juga di sini. Saya akan coba create untuk nama penerimanya. Bisa berdasarkan klien, leads, ataupun bisa mengimport langsung. Akan seperti ini, dan ini untuk resipinnya. Informasi dari data penerima yang sudah menjadi target promosi kita. Untuk pengaturan lainnya, untuk messenger, voice broadcasting, dan lain sebagainya juga sama. Tinggal tambahkan template ataupun lead yang sudah kita tentukan segmennya. Selain itu, pada menu segmen, di sini Anda bisa membuat segmennya. Jadi nanti ketika membuat campaigns, kita bisa langsung memasukkan saja segmen yang sudah kita buat. Create segmen, lalu kita bisa pilih untuk daftar segmennya. Ini contohnya untuk klien ya. Dengan tujuan campaigns ini agar dia ingin upgrade ataupun ingin agar melakukan pembelian lagi, kita bisa menggunakan segmen ini untuk bisa kita kirimkan penawaran. Nantinya akan muncul data klien yang sudah melakukan deals ya. Data ini ditarik dari CRM Bitrix. Oke, setelah itu mungkin kita bisa save. Nantinya setelah ada daftar ini, Anda bisa mengirimkan campaigns berdasarkan segmen yang sudah dibuat. Untuk menu My Templates ini untuk membuat template baru untuk campaigns yang sifatnya email ya. Jadi kita bisa membuat template email berdasarkan konten promosi nantinya. Selain yang sudah disediakan, kita juga bisa membuat untuk template sendiri. Tinggal diklik saja pada menu My Template dan template baru. Untuk selanjutnya ini ada menu blacklist. Jadi ketika memang ada lead yang tidak potensial atau tidak ingin kita kirimkan, kita bisa langsung tambahkan saja ke list ini. Jadi dia tidak akan masuk daftar penerima campaigns yang akan kita kirimkan. Untuk penambahannya sama dengan penambahan sebelumnya, jadi bisa langsung tuliskan saja alamat email ataupun kontak nomornya. Untuk formatnya seperti ini. Dan yang terakhir ini ada pada menu setting. Pada menu ini kita dapat melihat limitasi dari campaigns yang sudah kita kirimkan. Untuk yang pertama ini untuk outgoing email. Jadi setiap pengiriman email campaigns ada limitasinya. Untuk per bulan ada 13.500 dan untuk per harinya adalah 1.000 pesan, 1.000 email yang bisa kita kirimkan. Untuk limitasi ini juga dipengaruhi oleh versi Bitrix yang kita gunakan. Lalu untuk outgoing SMS, ini juga ada limitasinya, per harinya adalah 50, untuk outgoing calls adalah 5, dan juga audio calls adalah 5. Untuk pengaturan lainnya, di sini kita bisa mengatur untuk melihat aktivitas dari penerima dalam membaca email ataupun mengklik tautan yang sudah kita kirimkan. Untuk time option ini kita bisa mengatur pada waktu tertentu ketika penerima sudah mengklik atau membaca dari campaign yang sudah kita kirimkan. Lalu ketika mengaktifkan email admin tracking, kita bisa membaca email yang sudah terbaca dan juga link yang sudah diklik. Lalu untuk receive newsletter, mereka akan mendapatkan notifikasi atau pilihan bahwa mereka akan mendapatkan newsletter selanjutnya ketika pertama kali mendapatkan email newsletter. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba.